Meski puncak arus balik telah selesai, kendaraan yang mengantre sebelum memasuki dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih ramai. Kendaraan roda 4, roda 2, dan bus pengangkut penumpang ini hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi penumpukan kendaraan, PT ASDP menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 tujuan Ciwandan, Cilegon, dan juga Banten. Lalu Pelabuhan Bandar Bakau Jaya untuk truk besar pengangkut logistik dan sembako tujuan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih diramaikan oleh para pemudik yang baru kembali dari kampung halaman. Per hari ini, ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di Stasiun Daop 1 dengan 18.500 penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen. Adapun kedatangan penumpang didominasi pemudik dari kota Yogyakarta, Surabaya, dan juga Solo. Meski telah melewati puncak arus balik, namun masih ada warga yang baru akan berangkat mudik. Per hari ini pemudik yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen menuju Pulau Jawa sebanyak 18.000 penumpang. Dan kami akan memantau bagaimana situasi terkini di sejumlah titik arus balik Lebaran, di antaranya di Stasiun Pasar Senen bersama dengan Wenda Nura dan juga di Pelabuhan Bakauheni bersama dengan Ahmad Muharlin. Kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Wenda, bagaimana kondisi terbaru dari Stasiun Pasar Senen? Apakah masih ada gelombang arus balik pemudik di sana? Ya, selamat malam. Situasi terkini di Stasiun Pasar Senen ini memang masih diramaikan oleh sejumlah pemudik yang baru saja tiba di daerah operasi 1 KAI. Dan walaupun sudah melewati puncak arus balik Lebaran 2024 yang mana sudah terjadi di tanggal 14 dan juga 15 April kemarin, namun per hari ini akan ada lebih dari 47.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1 dan ada lebih dari 18.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan meski telah melewati puncak arus balik, namun memang masih banyak penumpang dan cenderung sama jika dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik kemarin. Dalam artian tidak ada penurunan ataupun peningkatan jumlah penumpang yang akan tiba. Dan berbeda dengan puncak arus balik, untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan di daerah operasi 1 juga masih terhitung tinggi. Berdasarkan informasi yang kami terima, pada hari ini akan ada lebih dari 26.000 calon penumpang yang akan berangkat dari dari daerah operasi 1 dan lebih dari 18.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan meski masih terhitung tinggi, namun angka ini sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana hari kemarin itu ada lebih dari 36.000 calon penumpang yang berangkat dari daerah operasi 1 dan sisanya ini berangkat dari Stasiun Gambir. Dan dari PT KAI khususnya di daerah operasi 1 ini tidak hanya meningkatkan dari persiapan dari peningkatan jumlah perjalanan saja, namun sejumlah prasarana juga ini telah disiapkan, seperti misalnya menambah kursi duduk di daerah ruang tunggu, agar penumpang yang baru saja tiba dari perjalanan mudiknya ini bisa menunggu jemputan dengan nyaman tanpa menghalangi lalu lalang penumpang yang lainnya. Dan dari PT KAI sendiri ini terus menghimbau untuk para penumpang agar senantiasa terus berhati-hati terhadap barang bawaannya, agar tidak ada barang yang tertinggal baik dalam rangkaian kereta ataupun di sekitar ruang tunggu. Dan selama angkutan Lebaran ini, untuk mengantisipasi keramaian, dari PT KAI ini masih menyiapkan sejumlah posko keamanan dan juga posko kesehatan guna untuk memperlancar selama masa angkutan Lebaran. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Renhat. Baik, kita bergeser ke Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni. Seperti apa pergerakan arus balik di sana? Apakah masih banyak kendaraan yang mengantre untuk menyeberang? Iya, terima kasih Renhat. Meskipun puncak arus mudik telah selesai, ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terlihat kepadatan dan juga antrian dari kendaraan yang akan menyeberang, begitu dari
Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan berjenis roda 4, roda 2 dan juga bus-bus pengangkut penumpang. Namun Reinhardt, kondisi ini masih bersifat situasional begitu berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi yang mana pada pagi tadi sempat lengang begitu kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun untuk malam ini kondisinya mulai sedikit memadat oleh antrian kendaraan yang mengantri untuk masuk ke kapal mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan sejumlah pemudik memilih untuk melakukan penyeberangan pada malam hari dikarenakan mereka menghindari kemacetan di siang hari, terutama menghindari antrian kendaraan di bawah terik panas siang hari begitu. Sampai dengan hari ini sebanyak 50% kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung pada sejak masa arus mudik kemarin sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera untuk kembali menuju ke Pulau Jawa. Kemudian selain melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, ini yang dibuat untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan di Pelabuhan Utama Bakauheni Lampung, seperti menyediakan sejumlah kantong-kantong parkir yang telah disebar di beberapa area dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, kemudian memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di sepanjang jalur arteri yang akan masuk menuju ke pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang yang dikhususkan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor dan roda 4 yang dengan tujuan Pelabuhan Ciwandan, kemudian Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang dikhususkan untuk truk-truk pengangkut barang-barang logistik dan sembako dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk. Selama periode arus balik pada tahun 2024 ini, PT ASDP Ferry Indonesia memberikan kebijakan khusus bagi para pengguna yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapuskan sistem tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak pemudik ini melakukan check-in di Bakauheni Lampung. Jadi untuk para pemudik Anda tidak perlu khawatir jika nantinya Anda terjebak antrian kemacetan, namun tidak perlu khawatir tiket akan hangus begitu. Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ketidaknyamanan dari para pemudik yang sempat terjadi pada masa arus mudik kemarin. Maka dari itu kami terus menghimbau bagi masyarakat ini untuk memesan tiket jauh-jauh hari untuk menghindari kehabisan tiket dan juga untuk menghindari antrian kepadatan dikarenakan banyaknya pemudik yang ingin melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket, di mana tiket bisa Anda pesan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, yang mana tiket bisa dipesan melalui aplikasi Verizi. Reinhardt. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin, dan sebelumnya ada Wenda melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.